Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk materi terakhir ilmu ukur tanah semester ini adalah yang terakhir, yaitu penggambaran peta situasi. Di mana kita tahu bahwa bahasa teknik sipil itu adalah bahasa gambar. Jadi hasil hitungan kalian, kalau tidak bisa dituangkan dalam bentuk gambar, maka akan kesulitan untuk dilaksanakan oleh para pelaksana di lapangan, termasuk hasil perhitungan juga. Dan itu harus digambarkan pada sebuah peta. Oke, nah sekarang alurnya untuk membuat peta situasi dalam sistem polar. Pertama ada pengukuran. Pengukuran itu di mana yang kita laksanakan baik menggunakan waterpass, theodolit, ataupun menggunakan total station. Kemudian hasil dari pengukuran itu kita hitung sudut dan jaraknya. Kemudian kita tuangkan dalam bentuk penggambaran. Nah, menggambar di sini bisa manual, bisa komputer dengan bantuan AutoCAD. Yang saat ini yang kita laksanakan ya komputer dengan bantuan AutoCAD dengan standar ukuran gambar adalah A3, itu yang standar. Nah, contoh arahnya kemana? Nah, yang mau kita pertama tentukan lokasi yang akan kita gambar dulu. Apakah misalnya mau kita gambar yang mana? Daerah Kandangan, Tapin, Tanah Bumbu, Kota Baru, Tanjung, atau ke Politeknik. Nah, kemudian untuk bisa menggambar peta situasi sistem polar, maka pertama kalian harus bisa membuat titik lead dengan baik dan benar, harus bisa menentukan tata letak gambar dengan baik, harus bisa menentukan angka titik lead sesuai dengan skala gambar, kemudian bisa mempergunakan mistar skala dengan benar, menentukan titik koordinat sesuai dengan aksis dan ordinat dengan benar, kemudian bisa menginterpolasi garis tinggi, dan terakhir menggambar dengan tepat. Ini kalau gambar manual ya, alatnya ada mal, ada alat gambar, ada kalkir. Nah, kalau dulu pakai kalkir, sekarang bahannya tabel dari hasil perhitungan dan kertas gambar. Oke, ini sekedar diketahui saja karena kita tidak melaksanakan penggambaran manual, kita menggunakan AutoCAD. Pertama siapkan alat dan bahan, kemudian tentukan skalanya, kemudian gambar titik poligon yang diperoleh dari hasil penggambaran, kemudian tentukan titik batas dan titik pentingnya, penggambaran titik detail dengan busur derajat, dan menggunakan metode analisis. Nah, caranya pertama kertas gambar di atas meja, biasanya mejanya meja yang besar yang kita gunakan, zaman saya dulu ya, kalau sekarang kan AutoCAD. Kemudian letakkan mal koordinat atas kertas, tekan penitik pada lubang mal, dan buat titik-titik pensil. Itu di sini. Nah, ini. Jadi ngeblat, kalau istilahnya itu ngeblat ya. Atau kalau tidak pakai grid 10x10 bisa. Atau pakai milimeter block juga bisa kalau manual. Nah, kalau sudah baru bikin salib sumbu. Kalau di AutoCAD kan sebenarnya ini sudah otomatis sebenarnya. Nah, baru diplot, digambarkan. Nah, setelah itu hubungkan titik-titik yang diperoleh tadi. Tulis arahkan jarak yang ada di sini. Nah, contohnya ini datanya, ada P1, ada P2. Kemudian dengan busur derajat ditentukan jarak P1 ke P2 dan P1 ke P5, diplot, digambar, baru dimasukkan ke AutoCAD. Nah, untuk kemudian menghitung garis tinggi dan menghitung bedanya. Tapi kalau di AutoCAD kita langsung menggambarkan titik-titiknya, bikin gridnya langsung, baru seperti ini. Nanti waktu praktikum kalian akan lebih jelas. Kalau sementara ini kalau untuk perkuliahan IUT kita stop sampai pada tabel data yang di sini. Untuk penggambaran kalian akan dibimbing oleh asisten nantinya. Yang jelas kalau sudah dapat ini, kalian setting jarak dan gridnya masing-masing, bisa gampang gambar ini nanti. Nah, ini adalah hasil akhir yang kita harapkan ya. Oke. Tapi ya seperti saya sampaikan tadi, untuk mata kuliah ilmu ukur tanah sendiri tidak sampai ke sini. Ini adalah output dari praktikum semester depan. Kalian sementara diharapkan sampai menghitung saja. Oke, sekian untuk penggambaran peta. Terima kasih. Saya akhiri semester ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.